Oke, selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar bangun ruang sisi datar. Oke, saya akan review sedikit materi. Ya, nah kemarin untuk panjang rusuk balok kan sudah kemarin. Ya, ini tinggal kita jumlahkan saja semua rusuknya. Oh, biar cepat menggunakan rumus ini. Oke, lalu yang berikutnya adalah apa? Panjang rusuk kubus. Nah, ini BC itu adalah S atau sisi. Berarti panjang rusuk kubus kan ada, rusuknya kan jumlahnya ada 12. Berarti 12 dikalikan sisi. Seperti itu. Yang berikutnya. Nah, diagonal bidang. Nah, diagonal bidang balok itu adalah apa? BE. Sehingga BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan AE kuadrat. Oke. Lalu untuk kubus sama. Dalam konteks ini hurufnya sama ya. Bedanya apa? Kalau kubus itu kalian tidak perlu mencari panjang-panjang gitu ya. Karena pasti panjang ya diagonal bidangnya itu pasti A akar 2. Misalnya panjang sisinya EA itu adalah A, AB adalah A, maka diagonal bidangnya itu adalah A akar 2. Ya, gitu ya. Yang berikutnya, diagonal ruang balok. Nah, ini kita menggunakannya AG. Saya pakai yang balok dulu ya. AG. Apa? AG kuadrat sama dengan AC ditambah CG. Ingat ya. AG kuadrat sama dengan apa? AC ditambah CG. Itu ya. Balok. Nah, ini siku-siku ya. Nah, untuk mencari AC sendiri, AC sendiri itu kan mencarinya dari AB kuadrat ditambahkan BC kuadrat, iya kan? Sehingga diagonal ruangnya kalian bisa pecah menjadi seperti ini. AG kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat ditambahkan BC kuadrat. Sekarang kita beralih ke kubus. Kalau kubus gimana, Pak? Kalau kubus sama dengan balok caranya, sama persis. Bedanya apa? Misalnya ya, panjang isinya di sini menggunakannya R. Berarti ingat, diagonal bidang ya. Diagonal bidangnya pasti R akar 2. Lalu diagonal ruangnya itu sudah pasti R akar 3. Pasti itu. Misalnya jari-jari atau di sini saya menggunakannya ini panjang AB-nya 5 ya. R sama dengan 5. Berarti apa? Diagonal diagonal bidangnya pasti 5 akar 2. Pasti. Dan diagonal ruangnya ya itu pasti 5 akar 2 dengan cara yang sama pasti itu. Oke, lalu yang berikutnya luas bidang diagonal ABGH. Nah, ABGH. Oke, ini sama, tinggal kita mengalihkan seperti perkalian pada persegi panjang ya. Dengan BG adalah diagonal bidangnya. Tuh. Oke, yang berikutnya pun sama, yang balok sama ya. Lalu, nah, ini adalah jaring-jaringnya. Saya menggunakan beberapa model di sini.
Nah, kalian bisa mencermati, ini adalah model-modelnya. Nah, ini adalah jaring-jaring balok. Kalian bisa mengamati di sini. Oke. Nah, ini yang kemarin kita kerjakan ya. Oke. Nah, yang A benar ya. Bentuknya adalah apa? Persegi. Yang berikutnya diagonal ruangnya apa saja? Yaitu KR, LS, PM, dan NQ. Nah, jumlah panjang rusuknya gimana? Ingat tadi 12 kalikan sisi sama dengan 12 dikalikan 9. Nanti kalian hitung sendiri. Nah, panjang rusuk sebuah kubus. Nah, ini panjangnya kan 10 ya misalnya ya. Nah, misalnya saya menggunakan yang ini ABCD. Nah, hit- hitunglah panjang diagonal root. Nah, diagonal bidang. Pak, ini nggak ada singkatannya, Pak. Kalian boleh membuat singkatan sendiri. Misalnya, biar mudah, diagonal bidang kita menggunakannya DB. Atau kalian menggunakan C juga boleh. Nah, kita akan membuktikan yang tadi ya, kok bisa sih 10 akar 2 gitu ya. Nah, misalnya ini C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan B kuadrat. Nah, kalau tahu panjangnya 100, maka C sama dengan BG kan. Nah, sama dengan akar dari 200. Akar dari 200 sendiri itu kan sama dengan 2 dikalikan 100. Ya kan? Sama dengan 10 akar 2. Itu ya. Nah, yang berikutnya diagonal ruang atau DR, saya singkatnya di sini. Kalian boleh di sini membuat DR kuadrat, kayak gini ya, sama dengan AB kuadrat ditambahkan BG kuadrat. Nah, kita tahu BG berapa? BG 10 akar 2 atau akar 200. Atau kalian bisa juga menghitung dengan cara yang seperti ini. Sama pasti jawabannya. Pasti seperti ini tuh ini. BG-nya itu kalian ganti menjadi A kuadrat ditambahkan B kuadrat. Ini yang sini. Sama pasti. Jadi DR ini sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan BG kuadrat. AB kuadrat sama dengan 10 kuadrat dan BG-nya berapa? Coba lihat BG. BG sama dengan akar dari 200. Saya menggunakan di sini. Pak, boleh nggak menggunakan yang ini? Boleh. Tapi lebih enak yang ini. Oke, sama dengan 100 ditambahkan 200. DR sama dengan akar dari 300. Diagonal ruang sama dengan 3 dikalikan 100. Sama dengan 10 akar 3. Oke, lalu yang berikutnya. Ini yang berikutnya ya. Nomor 7. Nah, nomor 7 sendiri. Perbandingan panjang lebar tinggi sebuah balok adalah 4:2:3. Jika panjang diagonal ruang tersebut adalah 261 cm, tentukan panjang lebar dan tingginya. Oke, coba kalian lihat. Nah, diagonal ruang atau kalian bisa menggunakannya DR ya. Kan 261. Ingat ya, tadi rumusnya ya. Diagonal ruang itu rumusnya apa? Panjang kuadrat atau AB kuadrat tambah lebar kuadrat tambahkan tinggi kuadrat. Ini rumus dari panjang diagonal ruang. Sehingga DR atau akar dari 261 ya kan kuadrat ya sama dengan 4x kuadrat. Ingat, kalian jangan terkecoh. Terkecohnya kan kalian pasti sering jadi 4x kuadrat. Ya. Padahal P itu adalah 4x. Ya kan?
Jadi yang kalian kuadratkan semuanya. 4x itu kalian kuadratkan semuanya. Jangan sampai terkecoh ya. Ditambahkan 2x yang dikuadratkan, ditambahkan dengan 3x yang dikuadratkan. Sehingga 261 sama dengan 16x kuadrat tambah 4x kuadrat. Ini 9 ya. Ditambahkan 9x kuadrat. Ya, sampai sini sudah tahu lah ya. X sama dengan 3. Panjangnya berapa? Panjangnya kan 4x. Jadi 4 dikalikan x. Panjangnya sama dengan 12. Lebarnya kalian cari sendiri. Tingginya pun sama ya. Yang berikutnya. Ini luas permukaan. Saya salah ini. Luas permukaan itu intinya apa? Semua permukaannya, semua luas dari masing-masing permukaan kalian jumlahkan. Nah, yang depan ini, yang bawah ini ya, panjang kali lebar. Ini yang sama kan dua, atas dan bawah kan sama ya kan, kiri dan kanan sama, depan dan belakang sama ya kan. Berarti kan ini ada dua, panjang dikali lebar, ada dua lebar dikalikan tinggi di sini, ada dua lagi tinggi dikalikan panjang itu ya, tinggi dikalikan panjang sisi depan ini. Nah, sehingga kita bisa menggunakan substitusi. Kok substitusi? Ini metodenya namanya distributif. Tapi kalian nggak usah hafalin sih. Oke, sehingga luas permukaan balok itu sama dengan 2 dikalikan panjang kali lebar, ditambahkan lebar kali tinggi, ditambahkan tinggi dikalikan panjang. Ingat di sini ya, ini rumusnya. Kalian jangan lupa dikurung ini. Kalau kalian nggak dikurung pasti salah. Yang berikutnya luas permukaan kubus. Nah, coba lihat. Kubus itu kan semuanya berbentuk persegi bidangnya. Nah, ada 6 bidang kan. Kalau kalian punya bidang ini coba nih. A, B, F, E ya. Yang modulnya sama dengan A, B, F, E kan ada 6 ya. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Sehingga luas dari persegi itu kan sisi kali sisi ya. Sehingga 6 dikalikan sisi kali sisi. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ini untuk latihan ya. Latihan 2 halaman 119 nomor 1, 3, 4, 6, 8 dan 9 ya. Nomor 8 ini hati-hati kalian. Kenapa hati-hati? Ingat, ini luas ya, luas permukaan. Kan ini bangunnya ditumpuk, ya kan? Kalau bangun ditumpuk kan berarti nanti ini kalian tidak hitung. Gimana caranya kalian berpikir itu? Yang kedua nomor 9. Coba lihat lagi. Yang diketahui hanyalah luasnya masing-masing bidang. Kalian disuruh mencari jumlah panjang rusuk balok tersebut. Nah, saya tahu di sini kalian bingung mungkin ya. Saya kasih clue sedikit. Nah, clue-nya seperti ini. Misalnya luas bidang PQRS sama dengan 54 cm kuadrat ya. Coba lihat, misalnya PQ itu panjang, QR lebar, dan RV itu tinggi, sehingga luas PQRS itu yang pertama itu adalah 54 ya. Panjang kali lebar 34. Yang kedua SRVW itu mana? SRVW ya.
Panjang kalikan tinggi. Ya, panjang kali tinggi sama dengan 45. Yang berikutnya, LPW, LPSW, luas PSWT. Ya, 30. Ya, PSWT. Nah, ini lebar kali tinggi sama dengan 30. Kita dapat tiga persamaan. Apa yang kita lakukan? Ingat kemarin kalian belajar SPLDV. Sehingga kita ubah bentuknya dulu. Dari persamaan yang kedua, ya. Persamaan kedua itu apa? Panjang kalikan tinggi sama dengan 45. Sehingga panjang sama dengan 45 per T. Nah, 45 per tinggi. Nah, ini adalah persamaan yang ke berapa? Ayo, 4 ya. Oke, yang berikutnya nomor 3. Persamaan 3 maksudnya. Lebar dikalikan tinggi sama dengan 30. Berarti lebarnya sama dengan berapa? 30 bagi tinggi. Tuh, ini persamaan yang keberapa? 5. Apa yang kita lakukan di sini? Kita lakukan substitusi persamaan 4 dan 5 kemana? Ke 1. Sehingga panjang dikalikan lebar sama dengan 54. Panjangnya berapa? 45 dikalikan tinggi. Ini 30 kita kalikan dengan tinggi. Sama dengan 54. Oke. Masih ingat ya kalian dengan ini ya, perkalian silang yo. Nah, perkalian silang. Saya tulis, saya tandain gini. Ini bukan salah, ini perkalian silang ya ini ya. Nah, kalian lakukan perkalian silang. Loh, Pak, gimana cara melakukan perkalian silang? Yang sampingnya kan bukan pecahan. 54 itu sama dengan 54/1 ya, jangan salah. Ya, sehingga apa yang kita lakukan? Oke, 45 dikalikan 30 sama dengan 54 T kuadrat. Nah, apa yang kita lakukan lagi di sini? Oke, Pak, saya malas sih, Pak, angkanya gede, Pak. Ya, kalau angkanya besar, kita bisa kecilin. 45 itu sama dengan berapa? 9 dikalikan 5. 30 itu sama dengan berapa? 6 dikalikan 5. Nah, 54-nya kita pindah ruas. Ya, ini menjadi T kuadrat. 54-nya kita pindah ruas, sehingga menjadi bagi berapa? 54 kan sama dengan 9 dikalikan 6. Di sini kalian akan mendapatkan nilai T. Setelah kalian mendapatkan nilai T, kalian akan mendapatkan nilai yang lain ya. Jangan lupa nanti hasilnya ini adalah persamaan ke-6. Tuh. Wajib nggak ditulis seperti ini? Ya menurut saya enggak. Kenapa? Karena ini bukan materi SPLDV. Tapi kalau kalian menulis seperti ini, substitusi ini akan lebih enak untuk kalian mengerjakan. Seperti itu ya. Oke, ya ini tugasnya ya. Dikerjakan. Jangan lupa itu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Selamat beraktivitas.